Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-130 dalam serial pembangunan sebagai pemerdekaan. Pada sesi ini, saya agak beralih sedikit, masuk ke dalam topik yang sekarang sedang ngetren juga di bidang inovasi, yaitu BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Akhir-akhir ini kita mendengar, membaca, melihat, katakanlah suatu proses suatu proses debat publik lah kalau saya katakan, ya, dalam menyampaikan masukan kepada pemerintah khususnya atau BRIN khususnya, ya, setelah Eijkman Institute, ya, diagregatkan atau diintegrasikan menjadi bagian dari BRIN. Nah, dalam sesi ini saya mencoba ikut berpartisipasi dalam memasukkan pikiran-pikiran, ya, sebagai tanggung jawab bagian dari intellectual responsibility. Ya. Jadi ada social responsibility katakanlah, maka saya mengelompokkannya apa yang kita kerjakan sekarang ini sebagai bagian dari intellectual responsibility, ya, mencoba berpartisipasi dalam diskusi publik, ya, mengenai BRIN, terutama dikaitkan dengan integrasinya Eijkman ke dalam BRIN ini. Jadi dalam konteks itulah kami menilai layak atau kami ikut berpartisipasi dalam sesi ke-130 serial pembangunan sebagai pemerdekaan ini. Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai dengan suatu pertanyaan, ya, dalam konteks menganalisa organisasi BRIN ini, yaitu pertanyaannya, apa jenis dan karakteristik, quote in quote, barang yang kita diskusikan? Maka, ya, karakteristik barang yang kita diskusikan itu atau barang yang kita diskusikan itu adalah knowledge, pengetahuan. Pengetahuan, ya, itu adanya di kepala. Nanti direalisasikan dalam bentuk macam-macam, ya. Tapi proses pabriknya itu ada di kepala, ya. Yang mana saya mengikuti klasifikasi yang dibuat oleh dosen saya, Glenn Johnson, ya, Profesor Glenn Johnson, ya, mengelompokkan jenis pengetahuan itu ke dalam 3 kategori. Yang pertama, disciplinary knowledge, yaitu knowledge dari atau hasil dari suatu disiplin, misalnya matematik, biologi, ekonomi. Oleh karena itu, disciplinary knowledge produk dari single disiplin. Kalau nanti disiplin A dengan disiplin B ternyata bisa bersatu, maka akan lahirlah suatu disiplin baru, katakanlah seperti biokimia, antara biologi dan kimia, katakanlah. Dia menyatu satu persenyawaan baru. Sekarang subject matter knowledge, ya, itu selalu multidisiplin atau bisa juga lintas disiplin, ya, transdisiplin. Nah, jenis pengetahuan yang ketiga itu adalah prescriptive knowledge, ya, preskripsi, resep, ya. Nah, ini
pasti kalau resep itu mengatasi suatu masalah, ya pasti dia juga multidisiplin atau lintas pengambil keputusan. Ya, sifatnya selalu pragmatis. Oleh karena itu, durability-nya biasanya pendek. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan memahami variasi knowledge ke dalam 3 kategori tersebut, maka ya kita bisa melihatnya dengan baik pada gambar kubik ini, ya kubus, ya. Di sini ada jenis penelitian apa, kemudian filosofi metodologinya apa, dan jenis pengetahuan apa. Misalnya jenis pengetahuan positif, normatif, dan preskriptif. Ya. Nah, kemudian metodologinya positivism, normativism, atau pragmatism. Kind of research-nya disciplinary research, subject matter research, atau problem solving research. Ya. Nah, jadi ya sekarang pertanyaannya, sebetulnya dengan konsep Ekman, dengan konsep Brin, itu kita akan memproduksi jenis knowledge yang mana? How to organize, ya, dari resources yang ada, ya, dana, waktu, ya, tetapi yang sangat penting di sini, mungkin 80-90% itu brain, sumber daya manusianya. Seperti apa kita akan organisir? Itu tergantung dari knowledge apa yang akan kita produce. Nah, dalam hal ini ada beberapa alternatif pilihan untuk membangun organisasi yang perlu dipikirkan matang-matang, yaitu tidak ada satu organisasi yang fit untuk semua masalah. Ya. Kemudian kita pun harus aware, ya, jangan semua resources itu ditaruh dalam satu keranjang. Don't put all your eggs in one basket. Ini masalah menghindari risiko, ya, dalam memilih organisasi itu. Nah, kemudian, ya, selain biaya produksi, ya, maka dalam memilih alternatif organisasi itu perlu sangat dipikirkan biaya transaksi. Kalau biaya produksi itu, maka hubungannya itu hubungan antara barang dengan barang, ya, hubungan teknikal. Tapi kalau biaya transaksi adalah hubungannya orang dengan orang atau lembaga dengan lembaga, bagaimana bertransaksi, maka atas akan keluar biaya transaksi. Nah, struktur organisasi atau institusi itu akan mempengaruhi perilaku, akan menghasilkan kinerja yang berbeda, struktur yang berbeda akan menghasilkan kinerja yang berbeda, tergantung dari derajat kemampuan mengendalikan sumber-sumber interdependensi. Sumber-sumber interdependensi itu ada dalam karakter dari goods itu sendiri. Karakter disciplinary knowledge, karakter subject matter knowledge, karakter problem solving knowledge, ya, dan para penelitinya atau mesin untuk mendapatkan hal tersebut, kalau saya anggap itu brain itu sebagai tools, ya, itu berbeda-beda dalam menciptakan sumber interdependensi. Nah, oleh karena itulah maka dalam kasus Ekman sebagai ilustrasi, ya, maka apabila kita definisikan problem itu sebagai problem yang ingin menyelesaikan satu masalah yang ada, ya, maka pragmatik filosofi diperlukan. Misalnya, ya, tidak perlu warna kucing itu hitam atau putih seperti kata Deng Xiaoping, ya, tetapi yang penting dia nangkap tikus. Ya, artinya apa? Uji objektivitas dari suatu organisasi adalah workability. Ya, sampai di mana tujuan tercapai. Nah, siapkan multidisiplin, ya, analisa multi decision makers objektifnya,
ya, maka rancanglah. Ya, nah, andaikan disiplin yang diperlukan itu bioteknologi, ya, andaikan katakanlah Eichmann itu akan difokuskan untuk menyelesaikan suatu masalah, maka masalahnya kita definisikan. Nah, saya kembali mengulangi di sini, di mana Eichmann itu fit untuk holistic health seperti dalam gambar ini, 40 tahun, 60 tahun ke depan. Ya, maka Eichmann memiliki posisi yang sangat strategis, ya, yaitu kalau untuk menghadapi masa depan, ya, Eichmann bisa masuk ke dalam era yang kata WHO, ya, pembunuh terbesar pada tahun 2050 nanti adalah antimicrobial resistant. Apa solusinya? Antimicrobial peptide. Maka Eichmann fokus untuk 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, ya, menjawab tantangan 2050 supaya tidak terjadi antimicrobial resistant. Ya. Apa solusinya? Ya, untuk jangka pendek katakanlah Eichmann diberdayakan, ya, untuk menyelesaikan masalah neglected tropical disease katakanlah. Ya. Jadi jelas, kalau ini kita pakai filosofi ini, maka rancang bangun organisasi dipersiapkan untuk menjawab persoalan real di lapangan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa tropika. Dan sampai sekarang tantangan besar, tantangan berat buat kita, mengingat bangsa tropika sampai sekarang masih miskin dan belum ada satupun yang bisa loncat ke negara maju. Nah, apabila ini ditetapkan oleh pengambil keputusan bahwa Eichmann misalnya ditugasi, ya, untuk menyelesaikan masalah tropika, khususnya kemungkinan antibiotik resisten dan neglected tropical disease, maka organisasi seperti apa? Nah, disinilah kita memilih bentuk organisasi. Pilihan yang mana? Sama dengan memilih teknologi juga, ada pilihan-pilihan teknologi yang mana? Ya. Nah, kita menganalisa organisasi, pilihan organisasi seperti apa? Nah, kalau dalam hal organisasi, ya, yang perlu diperhatikan secara baik adalah biaya transaksi. Oleh karena pertanyaannya, yang mana ya biaya transaksi akan mengganggu pencapaian kinerja karena ada reaksi perilaku dari para peneliti dari suatu organisasi katakanlah. Apakah integrasi, ya, yang akan mengembangkan skalanya, atau otonomi, atau kontraktual, atau seperti sekarang? Ya, itulah pilihan-pilihan. Nah, kalau saya melihat dari kacamata ini, ya, maka di sini ada skema, ya, produk karakteristik menentukan, ya, transaksi-transaksi risiko seperti apa, risiko transaksi. Bounded rationality, yang disebut bounded rationality itu adalah bahwa manusia itu tidak mengoptimalkan suatu keputusan, tapi satisfying criteria, memenuhi kepuasan enggak. Nah, jadi di sini masalah penetapan target. Ya. Nah, kemudian opportunistic behavior juga bisa main di dalamnya. Ya, opportunism masuk. Ini harus kita pertimbangkan. Nah, misalnya kalau saya bicara aset specificity di Eichmann, maka itu sangat spesifik. Yang ada di sana adalah orang-orang yang mumpuni di bidang bioteknologi, terutama biologi molekuler. Sama juga dengan di Badan Tenaga Atom katakanlah. Sama juga dengan di pertanian katakanlah. Ya, itu ada yang dinamakan aset specificity.
Jenis jenis ilmu yang ada di kepala masing-masing itu beda-beda. Ya. Nah, belum lagi alat dan mesinnya, belum lagi metodenya, ya. Nah, oleh karena itu, organisasi yang akan dibuat itu harus disesuaikan dengan aset specificity ini. Uncertainty juga demikian. Kemungkinan bagaimana mengkoordinasikannya, pengukuran performance-nya. Nah, semuanya ini nanti akan masuk ke dalam tipe biaya transaksi seperti apa? Dalam kontak, dalam kontrak, dalam kontrol, dan dalam culture. Ya, karena semuanya itu punya corporate culture. Dua corporate culture yang berbeda sama sekali katakanlah, itu agak sulit untuk berkomunikasi, membuat kontak. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan analisa ini, ya, saya mencoba menyampaikan pendapat bahwa jurisdictional boundaries melalui integrasi, ya, itu akan meningkatkan biaya transaksi kontrak, biaya transaksi dalam kontrol, dan biaya transaksi akibat clash atau konflik dalam tanda petik culture dari suatu masyarakat ilmuwan yang beda-beda tadi. Ya, dalam property rights-nya, ya, karena ada kaitannya dengan rasa memiliki, ya, sehingga akhirnya muncullah lack of responsibility, kurang bertanggungjawaban, bisa pasif, bisa pesimis, bisa macam-macam. Ya, nah, yang akan merugikan kita Indonesia umumnya apabila terjadi brain drain, seperti yang terjadi di PTDI katakanlah, ya, brain drain dari human capital yang sangat kita perlukan, exit strategy dimungkinkan. Nah, dalam hal rules of representation, ya, juga menjadi hierarki meningkat, jarak melebar. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Maka kelihatannya, ya, apabila Eijkman Institute itu akan dikembangkan, maka perbesarlah power yang ada sekarang, terutama power untuk membuat agenda-agenda besar, power untuk bergerak lebih leluasa lagi dengan biaya, ya. Nah, misalnya kalau saya, ya, pendapat saya, ya sudah saja Eijkman itu seperti sekarang, tapi diperjelas, dipertegas, dan didukung untuk menyelesaikan masalah-masalah khusus tropika. Misalnya, kalau saya baca artikel TAN, ya, yang menunjukkan hampir semua orang Indonesia ini, ya, dari 17 jenis penyakit neglected tropical disease berisiko untuk terinfeksi. Maka saya istilahkan orang Indonesia ini mungkin bukan malas tapi lemas. Karena sudah terserang, sudah kurang gizi karena proteinnya rendah, ya, sudah terinfeksi oleh neglected tropical disease, macam-macam cacingan, macam-macam. Plus, ya, kita siapkan Eijkman menghadapi masalah dunia, ya, untuk menghasilkan antimicrobial peptides untuk mengatasi kemungkinan antibiotik resisten menjadi pembunuh terbesar dunia pada tahun 2050, katakanlah. Kita siapkan ini, ya. Jadilah Eijkman sebagai institusi berbasis molecular biology untuk mengatasi neglected tropical disease dan menyiapkan 2050 supaya tidak terjadi antibiotik resisten sebagai pembunuh dunia. Ya. Cantik di sini. Eijkman menjadi institut terbesar di tropika lah paling tidak. Ya. Nah, asetnya kita kembangkan, kita sekolahkan, uncertainty-nya kita tekan, performance-nya kita ukur, koordinasi kita kembangkan. Saya berikan ilustrasi di sini, kecil-kecilan pada tahun 95
96, 97, ya. Tahun 95 saya pikir, ya. Waktu itu belum ada Kementerian Kelautan, tapi kita tidak tahu berapa jumlah ikan kita di laut. Berapa dan di mana saja, kapan saja. Nah, saya selaku Kepala Biro Kelautan waktu itu, ya, ternyata dengan berkoordinasi dengan segala pihak, kita bisa menyelesaikan fishery stock assessment. Mungkin yang pertama, modalnya koordinasi. Dan bukan hanya dengan lembaga research. Kita berkoordinasi dengan TNI AL, kita berkoordinasi dengan lembaga-lembaga universitas, kita koordinasikan dengan Direktorat Jenderal Perikanan waktu itu, kita koordinasikan dengan macam-macam, ya, sehingga dengan tantangan itu, ya, semua bekerja dengan dana dari masing-masing. Ini pengalaman kecil, ya, kalau kita pakai sebagai ilustrasi untuk bisa menyelesaikan masalah neglected tropical disease, menyelesaikan masalah stunting, katakan dari kacamata bioteknologi, menyelesaikan masalah antibiotik resisten dengan menemukan antimicrobial peptides, ya, bukan hanya bisa menyelesaikan masalah tersebut, juga akan meningkatkan nilai tambah ekonomi dari hasil Eijkman ini. Oleh karena itu, ya, saya menyimpulkan, ya, lebih baik Eijkman itu kita jadikan sebagai lembaga yang dirancang untuk menyelesaikan masalah-masalah ke depan tadi. Dua masalah besar saja, neglected tropical disease yang sekarang harus segera diselesaikan, dan menyiapkan bebas dari antibiotik resisten, kemudian masalah stunting dan macam-macam. Ya, jadikanlah Eijkman menjadi lembaga terbesar bidang biotek di tropika ini. Perkuat semuanya, ya, bukan dengan berkutat mengubah organisasi yang ada lewat suatu integrasi, ya. Padahal organisasi ini kita perlukan untuk menyelesaikan sesuatu yang segera dan juga yang jangka panjang. Ya. Jadi itulah kesimpulan atau pendapat saya. Ya. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak dan Ibu sekalian.